Drink this. Hello everyone, welcome back channel Pemulung. Kali ini gue mau nge-review film. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara kalian subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja guys, let's go. Kali ini gue mau ngebahas film Now Here Lin yang digarap oleh Robin B. Dirilis pada tahun 2016. Cerita berawal dari Sarah yang sedang cuci piring. Gadis umur 17 tahun, anak wanita kupu-kupu terbang. Anak dari wanita kupu-kupu terbang bernama Kim. Kekasih ibunya yang bernama Romli datang menghampiri si Sarah dan meminta Sarah untuk menghisap Romli juniornya dengan mengiming-imingin Sarah uang. Tetapi Sarah menolak dan berkata dia tidak murahan. I just want to be there for you, so maybe you need a little extra cash. $100? Really? Romli marah dan mencekik lehernya. Kim melihat kejadian itu dan Sarah disuruh pergi jauh dari Romli. Setelah itu, Sarah pergi ke kolam renang dan menggores-gores dirinya dengan silet. Oh! Get the fuck away from her! Fucking piece of shit! Malam hari, Kim membangunkan Sarah untuk segera meninggalkan rumah. Mereka berdua pergi ke motel. Kim di sini tidak punya uang. Dia sengaja untuk membiarkan dirinya disendok oleh hidung belang. Sementara itu, Sarah disuruh menunggu di mobil. Besok siang mereka pergi ke temannya Kim. Temannya bernama Jack. Kim di situ untuk menyewa kamar. Jack meminta bayaran sebesar $300 dan ada tambahannya. Kalian pasti tahu tambahannya, apalagi kalau bukan nyendok-menyendok. Di satu sisi Sarah lagi berenang dan ada pria yang memandanginya. Pria ini adalah Jamie. Jamie ini anak dari si Jack. Bathroom in the car. Bathroom. Room's $300 a month. Water and utilities are included. Sarah menghampiri Jamie, kenapa dia mengintipnya. Tetapi bukannya Jamie minta maaf, dia justru memuji dengan keindahan buah dadanya. Malam hari, rumah Jack ramai oleh lelaki hidung belang dan perempuan penghibur malam. She's not gonna be a problem as soon as we can. Sarah hanya melamun di pinggir kolam. Tapi Jamie datang untuk menghampiri Sarah. Mereka ngobrol satu sama lain. Besoknya Kim mendatangi rumah klien lamanya. Sarah disuruh nunggu mobil selama 3 jam. How long should I give you? If I'm not out in like 3 hours? What? Tetapi klien Kim melihat tubuh Sarah dari depan rumahnya. Klien Kim meminta untuk melayaninya secara bareng-bareng. Kim bilang untuk berdua melayaninya dia meminta sebesar $5.000. Tanpa disadari, Sarah nunggu Kim sampai larut malam. Kim datang, suasana jadi sepet. Sarah bete nunggu emaknya. Apalagi Sarah ngomongnya kurang enak. Suasananya makin sepet nih di sini. Kim di sini merasa bersalah. Kim mengajak Sarah untuk makan di pinggiran bukit. Keesokan harinya, Jamie mengajak Sarah ke pantai. Mereka nampak sudah amat sangat dekat. Bahkan Jamie bercerita hal pribadinya. Ayahnya Jamie seorang penipu dan pecandu narkoba. Sarah pun menceritakan tentang ibunya. Malam pun tiba, di kamar Kim dan Sarah berbincang. Sarah diminta untuk berpose yang hot-hot untuk ditaruh di website sendok-sendok milik si Kim. Gak lama ditaruh website, Sarah mendapatkan klien pertamanya. Seperti wanita panggilan, Sarah pemanasan.
Setelah itu, Sarah berjemur di kolam dan Jamie meminta Sarah sendok menyendok. Sarah pergi ke kamar mandi. Dia mandi wajib. Tiba-tiba Jack datang dengan keadaan mabuk, langsung ingin menyendok Sarah. Untungnya ada Jamie datang. Tanpa pikir panjang, Jamie memukul ayahnya dan pergi meninggalkan rumah bersama Sarah selama kurang lebih 5 hari. Jamie pergi ke motel dan memutuskan untuk tidak tinggal bersama orang tuanya. Mereka berdua butuh uang untuk hidup. Jamie membawa Sarah ke bar tempat dia bekerja. Bosnya meminta agar Sarah menjadi pelayan para tamu di bar itu. Setelah dia bekerja di bar itu, pelecehan terhadap Sarah pun terjadi. Tamu di sana memegang buah dada milik si Sarah. Sarah kesal dan menodongkan pecahan botol itu kepada pria ini. Keributan pun terjadi. Bos Sarah ini memecat Sarah dengan tidak amat tidak hormat. Sampai di motel, Jamie datang dan marah kepada Sarah. Kenapa dia melakukan itu? Jamie mengusir Sarah dan meminta Sarah untuk jadi wanita malam lagi. Jamie membobol berangkas milik bosnya, tapi dia ketahuan dan dipukul hingga hampir koit. Besoknya, Jamie pulang ke rumah ayahnya dengan badan dan muka memar-memar. Bukannya ayahnya membantu Jamie, dia malah berkata, "Sampah lu." Tapi Sarah pergi ke rumah Romley. Sayangnya, Sarah harus siap jadi sendok menyendoknya si Romley agar bisa dapat tempat tinggal. Setelah disendok oleh Romley, Sarah searching lowongan kerja untuk jadi pemuas pengusaha kaya. Sarah langsung pergi ke tempat itu. Sampai di sana dia disambut baik dan langsung diinterview oleh si Amy. Di sisi lain, Jamie mencuri uang milik Kim, tapi ketahuan oleh Jack dan langsung ayahnya memukuli Jamie. Jamie kabur membawa mobil punya Jack. Sarah pulang ke rumah Romley, tapi Romley kesal menemukan narkocoy milik Sarah. Dan Romley langsung menceburkan Sarah ke kolam renang. Karena kejadian itu, Sarah bertemu Amy dan meminta untuk tinggal di apartemennya hanya untuk beberapa hari. Besoknya Jamie datang ke tempat Amy dan membawakan bunga untuk permintaan maafnya. Tapi Sarah meminta Amy untuk membuang bunga itu. Hari-hari dilewati Sarah. Dia melayani tamu-tamunya mulai dari erotis sampai melayani kakek-kakek cangkul. Tapi di sisi lain, Sarah harus menghisap narkocoy agar tenang. Sampai suatu hari, Amy dan Sarah harus melayani tamu layaknya seorang budak.
Sehabis itu Sarah diberikan souvenir oleh Amy. Itu permintaan terakhirnya untuk melayani tamu. Tapi Sarah tidak mau dan dipaksa oleh Amy dan akhirnya dia mau. Di sini Sarah ternyata melayani Jamie. Jamie meminta agar dia berhenti dari pekerjaan ini dan menjual perhiasan milik ibunya. Tapi perhiasan itu palsu dan Jamie pergi menemui Sarah. Jamie ditembak oleh pengawal si Amy karena dia ditipu oleh perhiasan palsu itu. Tapi Sarah kabur dan menangisi si Jamie. Di sisi lain, akhirnya Sarah bertemu Kim dan melayani tamu Kim dengan bayaran $5.000 tadi. Tapi bukannya melayani, justru Sarah malah bunuh diri dengan menggores-gores badannya. Oke, sekian dari gua untuk video kali ini, dan untuk next video gue bakal nge-review film yang lebih menarik. Oke, see you, bye.